Sobat Leader, kembali kita berjumpa di Leader Channel TV. Dan saudara, seperti janji saya, kita akan berkunjung ke lokasi PIK 2. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin tanya sesuai topik yang kita angkat hari ini adalah, ada apa di PIK 2? Nah, sekarang di hadapan saya sudah ada Presiden Direktur dari Agung Sedayu Group, Dr. Nono Sampono. Kita tahu bahwa Pak Nono adalah mantan Danjen dan Komar dan Korps Marinir, Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Nono Sampono. Pak Nono, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Kelihatan sehat ini setelah tahun baru ya nih. ya refreshing. Refreshing Tahun baru, ya? sama keluarga. Tapi masih kunjungan ke daerah ya? Masih. Ya, ini masa reses ini. Masa reses. Ya, Masih. masa reses. Jalan terus ke Ya. daerah pemilihan. Ya, saya ke daerah sampai reses ini saya ke Tanimbar, ke pulau-pulau kecil. Inilah bagaimana membagi otak kiri, otak kanan atau bagi perhatian Ya. ini. Itu Tahun baru refreshing sebentar. kalau orang-orang yang nggak punya passion yang kuat bisa kolaps. Tapi Pak Nono salut untuk menghadapi, Alhamdulillah. apalagi hari-hari ini tekanan di Ya. luar biasa. Tapi Pak Nono, kita sesuai topik hari ini, saya ingin tanya, sesungguhnya ada apa sih di PIK 2 itu? Iya, sebelum saya menjawab Bung Freddy, pertanyaan ada apa? Lebih baik kita menjawab dulu, mengapa ada PIK 2? Oh, mengapa ada PIK 2? Mengapa? Jadi kita mau melakukan Right. sesuatu tuh, kalau kita lihat ada apa, lebih baik kita tanya, Kenapa? mengapa harus ada itu barang. Iya. Nah, jadi Ini bagus. yang lalu saya sudah memberikan penjelasan bahwa Iya. di PIK 2 itu ada 3 klaster. Iya. Ya. Ada klaster PIK 2, ada klaster jalan tol, ada klaster PSN. Itu beda tuh. Nah, PIK 2 adalah kelanjutan dari PIK 1. Ini semua rangkaian merupakan mata rantai dari sebuah program strategis di masa lalu. Iya. Ya. Di masa siapa? Pemerintahan Pak Harto itu Oh, sudah dari zaman Pak Harto? Ya, sudah mempunyai rencana itu, dan mulai dari Gubernur Jakarta Pak Sutioso dan Pak Foke itu melanjutkan dengan rencana yang namanya Tahun berapa itu ya? Jakarta Waterfront City. Oh iya, itu tahun 80-an Jadi ya berarti? Jakarta itu memiliki akses, ya, akses dari laut ke darat, atau sebaliknya dari darat ke laut. Jadi tidak semua kota punya akses ke laut. Iya, iya, betul. Jakarta itu merupakan bandar, Iya. bandar pelabuhan laut juga. Dan di zaman abad-abad ke-15-16 itu di kawasan Asia Tenggara ini bukan Singapura yang kawasan Jakarta itu menjadi. Mungkin kalau Belanda masih jajah kita, dia udah bikin itu Jakarta kayak apa, udah lebih dari Singapura kali ya. Ya, mungkin juga, tetapi kan setelah ke sini kan juga geopolitik kan sangat dinamis, berubah-ubah. Iya, Nah, iya. Jakarta sekarang ini memang kondisinya kalau tidak diperbaiki, bayangkan 13 sungai 13 sungai yang ada di Teluk Jakarta ini mengalir, bukan hanya membawa air tetapi membawa limbah. Nah, jadi PIK 2 dan sekitarnya ini merupakan satu program, bagian dari satu program. Yaitu pada waktu Gubernur Jakarta masih Pak Sutioso, dia memiliki program yang namanya Jakarta Waterfront City. Tetapi ini sebenarnya juga bagian dari sesuatu yang lebih di atas. Pada menjelang tahun 90-an ada penelitian dari pemerintah, ya, melihat bahwa terjadinya global warming dan kenaikan permukaan air laut. Kemudian terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, sehingga dikatakan bahwa pantai utara Pulau Jawa itu sangat rawan. Padahal pantai utara Pulau Jawa ini
sangat strategis dalam aspek ekonomi dan pengembangan kota. Nah, atas dasar itu ada sebuah Kepres, keputusan Presiden nomor 52 tahun Presiden Soeharto 95. ya, Presiden Soeharto. Soeharto menyatakan itu dan perlu ditata pulau Pantura Pulau Jawa. Nah, sehingga khusus untuk Teluk Jakarta, artinya Jakarta dan Tangerang, waktu itu belum ada Banten. Dibuat satu proyek yang mendukung yang tadi saya sampaikan, Jakarta Waterfront City. Nah, ada 17 pulau. Pulau yang akan direklamasi. Ya, yang direklamasi. 17 pulau. Nah, 17 pulau ini diberikan tanggung jawab kepada beberapa stakeholder. Ya, saya ambil contoh misalnya untuk di kawasan Tanjung Priok dan Ancol sekitarnya. Itu ditangani Agung Sedayu Group semua? Oh tidak, itu Pilindo dan ada beberapa ya? Ya, ada 4 pulau di sana, perluasan Tanjung Priok, dan sampai ke sana adalah Berikat Nusantara namanya. Oh ada? Ya, itu ada 4 pulau di sana. Nah kemudian ditarik lagi ke sini, ada 5 pulau, itu pengembangan Ancol. Itu untuk kebutuhan pemerintah daerah DKI Jakarta. Ancol aja kan baru satu kayaknya, satu pulau yang direklamasi. Sekarang baru satu. Iya, rencananya kan jalan. mungkin. Kan kita sudah lihat sekarang. Nah, masih ada 4. Masih ada 4 tuh kan? Yang belum. Nah, kemudian setelah itu ke sana semua diserahkan kepada swasta. Katanya Agung Sedayu yang mau nangani akan mereklamasi semua itu. Tidak. Bikin pulau reklamasi. Tadi 4 di Pilindo CS. Kemudian pemerintah DKI Ancol, pengembangan Ancol ada 5, jadi sudah 9. Sisanya ke sana dikasih ke swasta. Nah, Agung Sedayu kebagian 5. Oh 5. 5 yaitu. Bukan semua ya? Bukan. Semua. A, B, C, D. Nah, A, B, C, D. Nah, yang sudah terbangun yang sudah terbangun adalah C, D. C dan D. Ya, kayaknya kita dulu pernah lihat itu ya. Ya, C dan D. Nah, kemudian pengembangannya setelah C dan D ini kita tidak meneruskan dulu yang karena ada berbagai pertimbangan, lebih baik kita langsung ke PIK 2 yaitu kawasan pesisir. Lahan pesisir yang nanti juga bagian dari upaya yang harus dilakukan dalam rangka bagaimana penataan dan rehabilitasi Pantura. Ya. Nah sampai di sini saya mau tanya, ada problem nggak dalam reklamasi pulau ini? Iya, ada problem juga karena Problemnya belum apa? semua juga melihat ini sebagai sebuah kepentingan besar, kepentingan bersama, kepentingan nasional bahkan. Nah oleh karena itu memang membutuhkan, apalagi pada masa peralihan. 95 ke sini kan sudah mendekati 98 dan seterusnya. Suhu politik semakin dinamis. Dan 98 Pak Harto selesai, tetapi yang menarik adalah proyek ini tetap berlanjut. Ya karena dalam Kepres 52 itu ada diteruskan oleh Perdasus dari DKI, sehingga dia menindaklanjuti Kepres tersebut dan muncul juga peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008, artinya sudah pemerintahan reformasi untuk meneruskan program ini dan seterusnya turunannya sampai kepada perda-perda. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh kami pihak swasta adalah menjalankan program yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah. PIK 2 dan sekitarnya ini adalah bagian dari yang besar tadi itu. Nah, kalau kita lihat tadi itu pulau-pulau yang sebelah kanan itu yang dari setelah ABCDE, I, KLM dan seterusnya sampai Ki itu punya pemerintah. Jadi bersama-sama. Tetapi ya, kita lihat di masa lalu itu ada dinamika ya, pandangan-pandangan, bahkan masuk pandangan politis. Nah ini yang selalu menjadi hambatan, sehingga kenapa kita lebih fokus sudah yang di wilayah Tangerang, Banten, kita dahulukan yang di darat. Baru Pulau 2 yang sisa nanti kalau insya Allah itu berjalan dengan lancar, termasuk nanti PSN itu. Apa yang terjadi di sana? Jadi memang di dalam Kepres ini sendiri dia mengatakan harus diatur penataan dalam rehabilitasi
pantai dan kawasan baik di laut maupun di daratan itu harus ada kaidah-kaidah yang disesuaikan dengan AMDAL dan lain sebagainya. Yeah. Sehingga tidak menyimpang. Nah, tetapi ya ada dua hal yang ingin dicapai, kepentingan ekonomi dan kepentingan menghadapi bencana. Kan itu. Sehingga pembangunan harus harus bermuatan dua itu. Satu, mengamankan Pantura terhadap bencana, yang satunya bagaimana memanfaatkan ini sebagai kawasan strategis secara ekonomi. Saya kira itu inti daripada. Kan Pak Nono jadi presiden direktur di Agung Sedayu Group ini mencakup PIK 1, PIK 2 dan reklamasi. Itu kan sudah berapa tahun ini? Ya hitung aja kita kalau dari memang kita mulai start khusus untuk reklamasi ya. Kalau PIK 1 saya tidak tahu persis karena saya belum masuk. Oh, masuk reklamasi ya? Saya mulai masuk pada waktu mulai 2000. Awal-awal reformasi. Tahun 2020-an? Sekarang sudah 14 tahun berjalan. Oh, sudah 14 tahun, berarti 2010 ya? Ya, 11 kira-kira. Ya, 2011-an. Nah, terus terang aja, kita kan tidak pernah dengar isu apa semacam tarik menarik kepentingan yang begini besar akhir-akhir ini. Dulu kok nggak rame-rame semacam ini. Gini, ada apa Bung Freddy, tidak mungkinlah saya misalnya atau Bung Freddy sebagai investor, coba bayangkan punya uang, punya modal, kemudian melaksanakan satu program kegiatan pembangunan atau investasi terhadap sebuah program tanpa ada payung hukumnya yang jelas, tanpa ada dasar hukum yang jelas, mana mungkin uang sebesar itu mau gambling? Nggak bisa. Jadi bekerja dasarnya payung hukumnya jelas. Iya ini. dong, harus ada payung hukumnya. Dari Kepresnya siapa? Bahkan dari undang-undang di atasnya ada. Oh. Iya. Baru turun ke Kepres. Dan seterusnya itu dijadikan landasan. Ada aturan-peraturan pemerintah. Kalau tidak jelas, tentu secara kita kan punya tim legal juga. Kita membuat penelitian. Ini ada prospeknya ke depan atau tidak dalam rangka mendukung satu program nasional atau tidak. Kan begitu. Kita ini yang kecil bagian dari yang besar. Iya. Jadi kita harus menggantungnya ke sana. Jadi kita jangan hanya melihat masalah PIK 2 dan kita tahu bahwa di dalam implementasi di lapangan, misalnya contoh pembebasan lahan, dari sekian banyak pasti ada 1-2 yang bermasalah. Dan itu kita perhadapkan secara hukum. Melalui pengadilan keputusannya, kalau nggak bisa diselesaikan secara pribadi, yang di bisa. Lapangan itu yang kita dengarkan seolah-olah mereka tuh ada yang bilang ditekan, tapi ada juga yang bilang enggak, mereka nggak ditekan. Ini bagaimana menghandle ini nih, melihat ini nih? Ya, yang bisa menjawab itu adalah bagaimana nanti kita harus melihat secara objektif ya di lapangan. Saya juga mendapat masukan banyak, apakah dari masyarakat, dari kepala desa maupun dari aparat Pemda, bahwa ternyata sekarang cukup banyak karena melihat bahwa program ini akan berjalan semakin besar dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka oknum-oknum tertentu yang memiliki modal membeli dari rakyat masyarakat dalam harga yang murah. Diharapkan nanti dilepas ke kita dengan harga yang tinggi. Ya tentu kita banyak pemain juga ya pasti ya, di situ ada yang katanya di warung-warung. Ini semua bisa terjadi. Katanya ada di warung-warung makan itu ada tawar-menawar. Objektif ya. Kan ada orang pemodal besar, ada pemodal sedang, ada yang kecil-kecilan. Tapi semua mencari peluang itu kan dengan cara masing-masing. Termasuk tadi itu membeli dari masyarakat dalam harga yang murah, kemudian dia mencoba untuk ingin melepas ke kita dalam keadaan harganya jauh di atas NJOP misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat di situ ada PSN yang kita sudah sering bertanya itu masalah PSN, banyak yang protes. Kan kelihatan ada lima zona. A, B, C, D, E kan. Dan juga ada jalan tol. Ya kan. Jalan tol itu PSN tapi dibiayai oleh swasta. Bukan PSN. Oh, itu bukan PSN. Hanya kesepakatan aja KSO. KSO, tapi dibiayai 38 km itu dari Rajak sampai
Kamal. sampai Kamal itu. Kan untuk mengurai ya, mengurai. Kemacetan. Nah, Ya. itu banyak yang bilang itu harus batalkan itu PSN itu. Ini kalau saya lihat di gambar ya, kalau dibatalkan kan bopeng-bopeng ini. Ini bagaimana mau menjadi coastal area atau area wisata? Bagaimana menjelaskan ini? Kita melihat dari sudut pandang terhadap ketiga ini. Hmm. Sekarang kita bicara tol dulu, tol. Hmm. Saya ambil jalan tol. Kita bicara tol. Tol ini 2 tahun yang lalu tanda tangan kesepakatan antara saya dengan Menteri PUPR untuk adanya jalan tol yang 38,5 kilo ini. Biayanya kurang lebih 23,5 Ya. triliun kurang lebih ya. Kemudian yang menarik adalah ternyata yang mengerjakan ini kolaborasi antara badan usaha milik negara dengan swasta. Ya, bahkan tercatat pekerjaan 70% diambil oleh Wasikita Karya dan PP. Kan sedang berlangsung kan? Ya sedang berlangsung, kan dibikin 8 tahap. Nah, 30% dari swasta. Jadi artinya dengan modal uang sekian triliun dikelola oleh lembaga negara. Apakah itu tanah di sepanjang jalan tol itu diambil ASG? Nah, tanahnya yang bebaskan pemerintah. Oh, Ternyata pemerintah. bukan Oh, bukan mau diambil ASG semua? enggak, untuk pemerintah, pemerintah dong Oh. itu. Tapi uangnya dari uang kita. Nah, Dibiayai itu oleh sementara ASG, karena nanti ya. ada perhitungannya kan. Ada perhitungannya 40 tahun bagi hasil. Nah itu kira-kira. Jadi Menurut Pak kira-kira Nono itu jembatan ini menguntungkan bagi negara apa rakyat yang dirugikan atau apa? Apa, jembatan atau tol? Kan Anda nih kan punya sebagai seorang dari mantan tentara, saya bukan kira yang dimaksudnya apa? Tol jelas. Salah satu kepentingannya, bayangkan kalau kemacetan terjadi, penerbangan internasional terganggu berjam-jam, secara ekonomi kita rugi berapa banyak? Iya kan? Rugi. Nah, Iya, dan kita malu dong, negara sebesar Indonesia tidak mampu mengatasi kemacetan. Nah, akhirnya ya memang ini diperlukan untuk itu. Oke. Itu sudah tol ya. Ya, tol. Sudah Sekarang kita menjadi bicara tentang PSN dari ini kan yang 5 lokasi ini. Ini kan belum diapa-apain, ya kan? Tapi protesnya tinggi. Apakah misalnya ASG merasa biarin aja deh, kalau diprotes terus saya nggak mau tangani deh, biarin aja, mau jadi apa terserah. Saya kira tidak begitu. Oh, nggak begitu. Kebetulan ini berdampingan. Oh, Berdampingan. Jadi kita berbatasan pagar saja antara lahan milik PIK 2 dengan lahan punya pemerintah, dalam hal ini perhutani. Itu lahan negara. Ya, hutan itu memang statusnya awalnya adalah hutan lindung. Tetapi berdasarkan RT RW baik dari khususnya dari provinsi itu sudah menentukan bahwa ini akan sudah diusulkan menjadi hutan produktif. Jadi fasilitas umum menjadi fasilitas umum kan? Enggak, tetap milik negara. Iya, milik negara kan. Cuman nanti karena berdampingan dengan PIK 2, proyek PIK 2, ya kita kita merasa bahwa hutan ini sayang kalau tidak. Yang kita sudah lakukan di PIK 1, antara PIK 1 dengan Pulau Reklamasi, kita bekerja sama dengan Dinas Kehutanan DKI. Dan terjadi perluasan, penebalan hutan mangrove yang luar biasa. Itu sudah kita lakukan di antara PIK 1 dengan antara pulau. Sekarang kita berharap ini juga terjadi di PSN. Ada penebalan dan rencana kita dari 91,9 hektar ini mau kita naikkan menjadi 515. Ini kemudian nanti akan open for public kan. Betul. Gitu. Bukan sebagai dipakai objek pariwisata. Bukan pariwisata untuk PIK 2, bukan untuk wisata untuk ASG, kepentingan ASG, bukan ya. Karena tanah milik negara. Jadi untuk kita hanya umum, bangun, ya kan. Nanti akan dihitung hanya dibangun. Berapa modal kita dipakai untuk program itu, bagi hasil lagi. Sehingga mampu untuk mengembalikan 39,9 triliun tadi itu. Iya. Oke. Setelah itu saya kira udah
udah jelas ini. Nah, kalau menghadapi tekanan hukum sekarang ini yang diperkerakan oleh pihak-pihak yang merasa bahwa cabut lah dan sebagai itu gimana ya reaksi silakan dari? aja. Semua itu ini negara hukum. Negara hukum, dan pasti akan dilihat ini program apa sih yang kita kerjakan. Ada dasar hukumnya. Semua yang dikerjakan kan ada dasar hukumnya. Apa maunya pemerintah, apa mau negara, ya ada di situ tergambar. Nah, kita mengambil bagian di situ. Kan bukan kita sendiri. Tadi sudah saya jelaskan bahwa 5 pulau itu untuk di Ancol, 4 pulau untuk di Tanjung Priok. Sisanya dari 17 itu dibagi-bagi ke swasta. Cuman kita kebagian yang 5. Nah, yang lainnya misalnya di sebelah kita persis Pulau G adalah Agung Podomoro misalnya, nah, dan seterusnya. Jadi kembali ke tadi, bayangkan nilai ekonomi yang bisa didapat dengan adanya proyek seperti ini. Secara ekonomi, dia bisa bermanfaat bagi negara melalui pajak, ya, pajak dan lain sebagainya, perizinan. Daerah juga begitu, mendapatkan ada kenaikan PAD. Kita lihat di media, Tangerang sekarang kabupaten tertinggi PAD-nya seluruh Indonesia. Karena apa? Karena ada PIK 2. Karena ada PIK 2 maka itu luar biasa. Tapi kan politik ini kan enggak mikirin itu. Dia mikirin yang penting Itu satu. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Iya. Bahwasanya ada masalah hukum, pasti ada. Ya pasti ada. Tapi kan seberapa sih? Seberapa sih? Saya ambil contoh misalnya kasus Budi Harjo. Akhirnya juga ke pengadilan dan dia dinyatakan bersalah. 2 tahun bersama istrinya di penjara karena putusan pengadilan. Itu satu. Misalnya Charlie semenjak bapaknya pun sudah bermasalah dengan hukum. Yeah. Lari ke Australia sampai meninggal. Kemudian diteruskan anaknya juga diputuskan pengadilan, dibatalkan sertifikat yang di Ini tangan yang dia. paling kencang nih Saididu dan kawan-kawan. Bagaimana meresponsnya dari ASG? Ya silakan aja, kita akan ketemu. Kalau tidak bisa kita secara baik-baik, ini negara hukum. Mari kita ketemu di pengadilan. Nanti di sana dibuktikan. Karena negara memang memberikan fasilitas. Ini negara hukum. Kalau tidak selesai urusannya ya silakan di pengadilan. Misalnya kalau kan ada anggota DPR ada yang mengatakan bahwa ini setuju dibatalkan itu PIK 2. Sementara PIK 2 sudah dari gambar-gambar itu kan sudah berfungsi, udah ada. Jadi secara ekonomi ya, bayangkan 14 tahun ya. Kita bicara penyerapan tenaga kerja saja. Sejak 2016 sampai dengan 2024 tercatat 163.000 kurang lebih tenaga kerja yang diserap. Ya. Bayangkan. Belum termasuk 5.800 pegawai tetap Agung Sedayu sendiri. Ya. Saya baru cek Satpam itu hampir 4.000. Satpam ya? Ya, Satpam. Termasuk di dalamnya para purnawirawan. Cukup banyak penyerapan Pajak yang dibayarkan ASG berapa? Untuk dari PIK itu? Ya masing-masing kan ada, sekian perusahaan punya sendiri-sendiri kan, dan setiap tahun berubah. Disesuaikan dengan nilai penjualan. Kan penjualan pembelian dan penjualan untuk aset masukan pada negara itu. Pada negara. Besar berarti besar. Ya. Tapi kembali lagi ke tadi, saya sudah sebutkan itu, yang penting sekian ribu orang. Bayangkan kalau ini dihentikan kayak apa? Apa harapan? Saya ditanya oleh pegawai, itu kan belum bicara tukang parkir, tukang jaga toko, tukang bangunan, kemudian juga jaga warung, restoran dan lain sebagainya, belum dihitung itu. Nah, bayangkan kalau ini barang ini ada masalah dan kemudian ya tiba-tiba saya ketemu sama pegawai seluruhnya internal. Mereka bertanya, ada apa Pak? Kok rame-rame begini? Saya sampaikan ada masalah. Mereka bilang, Pak, kalau ada apa-apa, kami datang cari mereka-mereka itu sambil bawa kita punya istri, anak, minta makan. Mengerikan sekali. Minta makan, bayangkan sekian ribu orang datang bawa. Mau lari kemana? Serius. Mereka bilang, Pak, sambil angkat tangan, Pak,
Percaya Pak, kalau sampai ada apa-apa ini barang, anak istri kita nggak makan, kita akan cari itu orang. Harapan dari ASG, Mereka bilang begitu. harapan dari ASG, Pak Nono sendiri sebagai presiden itu apa harapannya ini soal masalah ini, supaya kan kita lihatnya bagus ya, tapi prosesnya ini bagaimana supaya Begini, semua pihak bisa. Pembangunan nasional kita ini, kan kita menganut sistem gotong royong. Kita gunakan potensi yang dalam negeri sebelum kita menggunakan potensi dari luar negeri. Ya, faktanya kan kita juga masih pinjaman. Ya. Kalau kita punya potensi, kenapa tidak? Bahwa saya ada kesalahan-kesalahan, ya itu marilah kita sama-sama hadapi. Kalau memang betul-betul ini ya secara hukum, silakan. Pengadilan ada kok. Kenapa harus rame-rame seperti ini? Bikin keguncangan-keguncangan. Karena yang marah masyarakat juga. Iya, iya. Karena ada yang pro dan ada yang kontra memang. Tapi kan ini yang terjadi. Kalau siapapun yang menyebabkan terjadinya kegaduhan, kekacauan, apalagi menyangkut nasib sekian ribu orang ada di situ mencari makan, nah itu persoalan. Kita ini kan pengusaha, ya. Iya. Bayangkan kalau kita punya modal ini, bisa saja modal kita investasi di luar negeri, Ya. kan boleh aja. Ini kan investasi dalam negeri masa dipermasalahkan. Iya kan? Apalagi kalau pengusaha besar kayak Pak Akuan ini, pasti setiap dari pemilu ke pemilu pasti Ya, semua. saya tidak mengkultuskan seseorang ya. Tetapi sekarang kita bisa mencatat dengan jari. Siapa sih pengusaha besar, khususnya real estate ya, yang punya investasi sebesar itu dan kemudian dilakukan di dalam negeri untuk melaksanakan program dari negara. Coba. Sulit sekarang ini. Jadi sekarang coba ada nggak? Ada juga. Ya maaf, saya bukan menyalahkan, tapi mereka sedikit memilih sekali, sedikit. di hasil bumi aja, Iya. hasil tambang saja selesai, itu sudah selesai. Ini memang proyek-proyek ini punya keberanian, punya nyali, hitungan Ini nggak panjang. gampang karena melibatkan banyak orang Oke. dan banyak aspek di sini yang Pak Nono, Iya. saya pikir kita mesti tinjau langsung. ya, Ada apa di PIK 2 kalau kita nggak lihat langsung. Di sana mungkin Pak Nono bisa ngomong, menjelaskan apa-apa yang ada di spot-spot itu. Jadi publik itu mungkin lebih tahu ya, lebih jelas tercerahkan. Nah sekarang saya kira mungkin kita perlu ke sana ya sekarang mungkin. Boleh, ayo. Jadi kita Tapi ganti baju dulu. Ganti baju dulu. Ini pakai jas, Masa masa pakai pakai jas jas ke lapangan? di panas begini nih. Oke, kita ganti baju, kita menuju ke PIK 2. Sobat Leader, kayaknya kita tidak perlu ngomong di meja ini. Saya juga ingin tahu apa yang terjadi di PIK 2. Jadi di sana kita akan ajak Presiden Direktur ini, biar dia Presiden Direktur, kita ajak capek-capek aja, jalan mutar-mutar, biar menceritakan sendiri, kita nggak boleh menceritakan. Tapi biar beliau yang menceritakan. Baik, saya kira dari saya, kita sekarang menuju ke PIK 2. Dan sekarang kita berada di apa nih? Patung Bung Karno dan Proklamator Bung Hatta ya. nah ini menarik nih. Bisa ada juga saya lihat gedung kembar di PIK 2 nih. Soalnya saya baru pertama kali ke sini, jadi saya ingin dapat jelaskan, mungkin publik juga ingin tahu apa sih yang Ya. kita ada sekarang ini. Yang pertama kita berada di kawasan PIK 2, khususnya di salah satu di jalan utamanya. Sini terlihat bahwa di persimpangan jalan ini ada patung proklamator Soekarno Hatta di sini, Bung Karno sama Bung Hatta. Nah, di belakang kita itu ada menara kembar yang sudah terbangun, yang membangun untuk ekonomi syariah Indonesia sebagai negara Islam terbesar, berpenduduk Islam yang terbanyak di dunia. Semua kelas ada di sini, tidak hanya yang level atas. Jadi semua
akan terbangun di sini. Ya. Ya, Tapi kenapa patung Bung Karno taruh besar sekali di sini nih, di Bung Hatta nih? itu adalah wajar. Kita dekat Bandar Soekarno-Hatta. Oh, Ya. oh itu Ya, dan maknanya ya. karena dekat dan kemudian ya kita harus tahu siapa yang mendirikan Dan di- NKRI ini. Dan di ya. sampingnya ada satu komplek, apa, 2 gedung kembar. Iya itu ada lantai 5, satu lantai penuh hanya untuk masjid. Oh itu ya. Ada masjid di sana, masjid yang boleh dibilang cukup mewah dan indah di dalam. Itu sudah berfungsi itu. Sudah berjalan Ah. dan sambil bertahap diisi oleh potensi-potensi Ya. ekonomi syariah. Kita kan ada 3 pilar. Ekonomi universal yang biasa, reguler, kemudian ekonomi syariah, dan kemudian UMKM. Tiga-tiganya harus berinteraksi, dan disinilah tempatnya. Ini kalau hari-hari Sabtu Minggu atau libur pasti penuh sekali nih pengunjung Ya. ke sini nih. Jalan selalu macet, Jumat, Nah. Sabtu, Minggu selalu macet. Sudah dipikirin solusi macet biasanya Nah, begitu. justru itu, mudah-mudahan tol yang ada sedang dipersiapkan ini akan mengurai. Oh itu Bukan tujuannya. hanya mengurai yang di sini, tapi mengurai jalan-jalan Itu menuju ke dan sebaliknya dari Soekarno-Hatta. tol itu berapa kilometer? 30 Cek lagi tempat yang lain, sobat Twitter. Serang, Rajek, Rajek, sepanjang 38,5 km. Nah, ini dibangun yang tadi disampaikan dibangun oleh Pantinda Kapuk ini, Ya, ya. Agus Sedai Group. Ya. Dibiayai murni dari swasta ya. Ya, 23,5, ulangi Triliun. 24,5 triliun. 24,5 triliun. Ya, Nah, ini tujuannya mau mengurai kemacetan yang nanti orang ke sini atau yang mau berkunjung ke sini Betul. maupun ke bandara. sekarang ini yang paling kontribusinya terhadap bikin kesepakatan. Oh, Saya bertanda tangan dengan Menteri PUPR dalam rangka persetujuan pembangunan jalan tol ini. direncanakan kapan selesai nih jalan tol? Untuk sementara ya, antara 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun ya. Wah, kalau jadi ini keren sekali nih. Dan mungkin ini ya dianggap bahwa dalam rangka jalan tol ini dia bergerak terus sampai ke arah Serang, dipikir PIK 2 akan sampai ke sana. Bukan. Mau ke jalan doang. Ini jalan tol. Udah jalan mengurai. Iya. PIK 2 ya cuma di sini. Di kawasan Kosambi saja. Saya kira menarik menjelaskan ke publik tanpa harus meng-counter isu-isu. Apalagi yang masuk dalam PSN. Sekarang belum diapa-apakan. Iya, yang dari site A, B, Baru C, D, E, rencana. itu Iya, baru rencana baru ya. rencana. Itu udah ributnya kayak apa? Padahal kalau kita pikir ini PIK 2, Kalau nggak ribut bukan Indonesia. ya udah. Ini di kawasan ini akan dibangun juga pusat pelatihan bulu tangkis. Kenapa bulu tangkis? Karena bulu tangkis adalah ikon olahraganya Indonesia di mata dunia. Terlihat bahwa semuanya ada di sini. Ya. Ya, perumahan ada di sini, rumah sakit ada di sini, Terintegrasi. sekolahnya ada di sini, rumah ibadah ada di sini, kebutuhan untuk kuliner ada di sini. Semua ada di sini. Padahal semua ada di Semua ada sini di ya. sini, ya. Ada puranya, ada gerejanya, ada biaranya, semua. Universitas juga berbasis agama ada di sini. Nah, semua ya. Ya. Ada yang Muhammadiyah, ada NU, ada Petra, kemudian ya Kodim, Polres dan lain sebagainya tentu akan menyertai dan juga kecamatan dan seterusnya. Perangkat pemerintahan juga harus ada di sini semua. Jadi Dan ini bukan satu kota. negara dalam negara nggak bisa. Yang Ini dibilang kan negara dalam negara. dari mana cerita itu? Aduh, ini ada Tadi bilang kan, kalau bukan begitu bukan Indonesia. Gitu. Ya udah, kita kemana lagi nih?
Kita sekarang berada di area apa nih Pak Nono? Kalau di Denah itu ini G. Ini area Hutan bakau yang hutan bakau. Ini kan selalu disampaikan bahwa bagian dari PSN itu kan termasuk area hutan bakau yang mau diambil, mau direhabilitasi. Punya negara, tapi ya. yang di Ini kan ada bolong-bolong di tengah. yang ada kotak-kotak kecil-kecil itu. Kemudian di sebelah sana kena abrasi. Kan ini harus ada penebalan ke sana. Iya, iya. Ya, harus dikembalikan hutannya itu. Nah, ini berapa hektar ini dari di area D ini? Hutan Di bakau. ini kurang lebih mungkin sekitar lebih dari 10 hektar. Yang di sini ya. Iya, iya. Yang di sini antara 10 sampai 14 hektar yang daerah sini. Nanti sebelah sana kan ada B1, B2, kemudian A, kemudian C, nah baru yang E yang sana yang paling jauh. Nah, jadi ini kan ujung sebelah Dan sini. ini mah belum Ini diapa-apain. di luarnya kompleknya ini belum diapa-apakan. Ada apa nih? Nah, ini mau dibagi area ini mau dibikin apa nih? Dari Kalau sesuai dengan itu, ini masih dalam konteks kalau di sini kalau tidak salah untuk Eco Park. ini yang untuk Eco Park sepanjang ini nanti ada antara sini dengan hutan itu dibikin semacam Eco Park, tanaman ada polo untuk ini. Berarti ini kan punya pemerintah ya? Iya, Ini kan proyek pemerintah. Nah, yang menjadi masalah yang diribut apa ada? Yang orang-orang ini di mana kata yang tergusur semua dari daerah sini di mana? Kalau punyanya Pak Said Didu ada di E. Oh, masih jauh lagi. Masih jauh lagi Belum ke sana. diapa-apain Belum itu. diapa-apain. Jangan bisa tawaran berapa gitu. Ini aja masih belum digarap. Ini semua ini perencanaannya kapan selesai nih yang pembangunan? Kayaknya udah sold out semua ada rata-rata ya. Ya ada yang sudah, ada yang belum. Ya memang masih kita bangun, terutama belakangan ini lebih diarahkan untuk kelas bawah, di bawah menengah. Jadi sehingga namanya kelas milenial. Kelas milenial. Yang hanya ya cukup untuk 2 kamar ya dan itu untuk kelas bawah. Ini lebih banyak diarahkan untuk kelas bawah. Ini nggak lama lagi nih, udah Situ 2 tahun udah jadi. ya nanti kita akan lihat situ rencana pembangunan markas Brimob, Markas Batalion Brimob. di sebelah sana ya. Ya. Lengkap dengan semua Dan fasilitas. ini kalau tidak salah memang kita persiapkan untuk masjid dan Gereja. ya. Nih, ada Mako akan dibangun Mako Batalion A, pelopor. Polda Metro itu ada satuan Brimob yang dalam rangka penguatan penanganan masalah keamanan di lapangan. Misalnya kalau eskalasinya lebih meningkat, yang Sabara tidak, kan biasanya Sabara yang dilepas. Iya, di sini. Polisi biasa dulu, Iya. Sabara. Nanti kalau misalnya eskalasi meningkat, Brimob. Berarti tingkat eskalasi diperkirakan meningkat ya? Itu daerah ibu kota sekitarnya itu kan kita tahu sendiri. Dan ini kebutuhan. Ya. Ini kan nanti satu lokasi ini di mana nanti akan ada Polsek, ada Polres, ada Polamil, Ya. ada kecamatan. Ya sama seperti tempat pemukiman di tempat lain. Oke. Bro, tadi kita udah beberapa tempat nih, lokasi kita udah cek sampai mangrove segala. Ini kita bisa lihat berada di perbatasan Ya. Banten, Jakarta. Ini maksudnya apa nih? Ya, batas garis ini ke sana tuh wilayah Jakarta. Kemudian ini Banten. Itu yang Ya. kumuh itu, yang daerah Itu nelayan. kampung nelayan tuh. Oh, kampung nelayan. Kampung Ya? nelayan dan mereka ya hari-hari kan lewat sini. Nah. Oh, ini Lewat sini dan ini jembatan. yang punya nelayan semua. Di daerah ini yang kita dengar informasi itu kan Ya itulah. ternyata
mereka masih tetap apa ya? Ya, Ini apa nih? Mereka apa nih? kan di sini ikan nggak ada di sini. Mereka menangkap ke sana, baru balik lagi ke sini. Simpan di sini, kemudian kalau diambil kan ini. Kalau yang sana tuh kan bagan besar, ini bagan kecil-kecil yang permanen. Oh jadi berarti mereka tangkap ikan Kalau di sana luar kerang, sana, kalau yang kecil-kecil sana tuh kerang. mereka tangkap ikan di luar, baru bawa ke sini. Yang ini ya. Udah storage saja. Ini sebenarnya jadi apa ya? Penampungan apa jadi? Ya, sini kan sudah tidak ada ikan Nggak ada lagi. ikan. Ya. Terlalu dekat kan. Dan sungai kita ini kan penuh dengan limbah. Jadi merkuri. Jadi ya, cuman sekarang ini lebih baik. Karena bibir pantainya setelah diperbaiki ada batu-batu, malah muncul ada udang rebon. Yang dulu-dulu nggak ada. Sekarang sudah ada. Udang-udang kecil-kecil itu. Udang rebon namanya. Jadi banyak yang masyarakat sekitar sini, terutama di bibir-bibir yang perbatasan Itu kelihatan sekali pantai ya. pantainya luasnya di Aloha itu. Nah, itu tadi sana Aloha. Pantai Aloha. Ya. Sana yang itu. Tapi Ujung dari. tapi kalau ini dirapikan, nelayan-nelayan ini, tapi mungkin juga menjadi area wisata atraksi Betul. laut yang bagus Ya, ya. ini akan menjadi kawasan yang Tapi sebenarnya urusan pemerintah ya ini. urusan pemerintah. Ini kan dikuasai negara. Ya, urusan pemerintah ya. Nah, Bagaimana ini kalau supaya lihat sini, rakyatnya ini rugi aja. ada mangrove nih. Oh Itu ya. juga sebagian dari hutan mangrove hasil kerjasama antara Agung Sedayo dengan Dinas Kehutanan, Banten. bukan DKI. Oh DKI. Ini sana masuk oh DKI. karena ini DKI ya. Yang sana DKI. Oh sudah ada kerjasama ya. Kan jadi bagus. Jadi keren ya. Jadi udah Iya, mulai rapi. bersih. Dulu ini sudah rusak nggak karu-karuan. Setelah kita dirawat. Ini sedang dirapikan ya. Enggak, ini memang sudah Nah, yang ini kan yang ke sini. ini memang Yang Banten. kampungnya masyarakat. Daerah Belum ada. kebijakan lain lagi nih, pihak Banten soalnya. Biarin aja ini kampung nelayan. Oke, thank you. Bukan berarti karena dia ada di sini terus digusur. Iya. Biarin aja, ini kampung nelayan. Nanti kalau sudah bagus, kelihatan nanti mereka tahu posisinya.